Christ my Savior, rescue me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Iya, thank you Chris. Sekarang kita lanjut ke acara berikutnya ya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu acara tanya jawab yang sesuai dengan tema. Baik, teman-teman, sesi tanya jawab ini akan saya pandu, tetapi sebelumnya perlu kita sepakati terlebih dahulu bahwa kita tidak harus sepakat. Artinya kalau saudara memiliki pemahaman yang berbeda, saudara tidak harus menerima pemahaman kami saat ini. Tapi renungkanlah. Baik, kita mulai Q&A pada pagi hari ini. Yuk, saya persilahkan buat teman-teman mungkin yang ingin bertanya, langsung aja di unmute ya mic-nya ya. Silakan teman-teman. Ya, teman-teman mungkin dibantu ya, saya nggak ke monitor. Teman-teman mungkin yang mau bertanya silakan ya. Ya, buat teman-teman yang mau mengawali pertanyaan pertama, saya persilakan. Saya tahu ya penjelasan pemaparan dari Bro Wilson begitu jelas, jadi rasanya teman-teman sudah memahami semuanya. Tapi kalau ada yang ingin lebih detail, silakan ajukan pertanyaan. Gunakan kesempatan pada hari ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya, teman-teman. Ya, mungkin Bro Murtopo ya. Silakan Bro Murtopo, kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, Pak Frans. Pertanyaan sih Ya, enggak ya, sama-sama. karena tadi apa yang disampaikan sama Brother Wilson mengenai kemerdekaan itu di dalam Kristus itu, menurut saya penjelasannya udah sangat bagus, bagus begitu loh. Ya, Memang apa uh, hanya kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita. Kita bisa benar-benar merdeka kan ya pagi siang hari ini ya saya diingatkan lagi bahwa tidak ada lain kalau kita ini harus ada di dalam firman-Nya. Dan ada di dalam firman-Nya itu memang nggak ada lain cerita lagi selain daripada kita taat untuk melakukan apa yang memang sudah ada di dalam firman, dan kita juga menyadari bahwa manusia kita ini yang berdosa ini, yang lemah ini, tidak akan mampu menjadi sempurna, yang mana kesempurnaan itu hanya bisa kita peroleh pada saat kita bisa masuk ke dalam uh, pemberhentian yang Tuhan sediakan ya. Jadi peristirahatan ini yang diingatkan kembali bahwa itu semua baru bisa kita alami saat kita tuh hanya bisa percaya. Sekali lagi kita hanya percaya saja kepada apa yang sudah Roh Kudus berikan ya. Iman di dalam Yesus Kristus, sehingga kita dimampukan untuk percaya pada Yesus yang adalah Tuhan, dan kita tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ini yang baru kita bisa yang katakan ya, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, dan kita hidup di dalam kasih karunia. Terima kasih Pak Wilson, ini sungguh bagi saya secara pribadi, pagi siang hari ini ya, diteguhkan lagi, diingatkan, dikuatkan, bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya ya memang hanya di dalam Kristus. Terima kasih Pak Wilson. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, mungkin. Oke, baik. Bro Jonathan ya, rasanya mau bertanya tadi ya, Bro Jonathan ya. Silakan Bro Jonathan.
Maaf saya nanti tidak mengikuti, jadi saya mau bertanya. Nanti takutnya kalau di luar konteks. Saya dengarkan dulu. Oh gitu, baik, baik, Bro Jonathan. Yuk, kalau gitu ke Bro Tommy Immanuel. Bro Tommy, silahkan Bro Tommy. Clear, Pak Fran. Thank you, Pak Ya, Wilson. Terima kasih, sudah sangat jelas. Thank ya you mungkin Bro Tommy. Thank you. Bro Tommy mau menambahkan ya. Silahkan Bro Tommy. Cukup, udah clear sekali, Pak Wilson. Penjelasannya sudah sangat clear. Momennya tepat, hari kemerdekaan. Ya, Terima kasih, Pak Wilson, Pak Thank you. Fran. Thank iya, you. Thank you, bro. iya, iya. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan ya, rasanya penjelasannya Pak Wilson luar biasa. Begitu pemaparannya begitu jelas bagi kita semuanya ya. Runut, betul-betul runut. Jadi sehingga kita dapat mudah untuk memahaminya. Ya, buat teman-teman yang lainnya silahkan yuk. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Langsung di unmute ya. Pak Frans, boleh saya minta Ya, penjelasan nanti dari Pak Wilson mengenai ya kita yang di sini kan sudah mengalami kemerdekaan ya Pak Wilson, karena ada di dalam kebenaran. Mungkin saya mau bertanya gini, banyak di luar sana kan orang yang belum mengenal akan keselamatan ini dan kemerdekaan ini Pak Wilson. Langkah apa yang secara praktikal itu bisa kita lakukan untuk memperkenalkan dan membawa orang-orang yang belum mengenal akan kemerdekaan ini supaya mereka menerima kemerdekaan ini. Seperti apa Pak Wilson? Ya, iya, silakan Pak Wilson. thank you. Ya, memang ini momentum yang baik sebetulnya terkait dengan kemerdekaan, merdeka untuk negara, dan uh, ya apa yang kita alami, apa yang kita pahami, sebetulnya konteksnya yaitu kemerdekaan yang utama itu kan kita ini dimerdekakan dari dosa, ya kan? Nah ini saya kira ini mungkin menjadi satu trigger point bagi orang-orang yang di luar sana itu biarlah pemahaman kemerdekaan ini bukan sekedar hanya kita terus tidak dijajah secara politis, secara sosial, tetapi inti dari hidup manusia secara pribadi itu yang namanya merdeka ini betul-betul adalah merdeka dari dosa setiap manusia. Nah, entah baik nggak hal ini tinggal masuk ke dalam terus kita ceritakan manusia ini tidak ada yang tidak berdosa, semuanya ini di hadapan Tuhan. Nah, inilah Tuhan yang sudah memerdekakan kita ini karena yaitu atas semua anugerahnya ini jadi supaya kita ini semua bebas dari dosa dan semuanya ini sudah Tuhan lakukan. Nah, tahukah, ingatkanlah dan mungkin sedikit teguran juga kalau perlu atau bagaimana untuk supaya mengetahui bahwa kemerdekaan sesungguhnya ini ya satu-satunya supaya kita bisa pahami penting sekali inti dari kehidupan manusia ini bukankah ini semua masalah soal dosa yang di dalam Kristus inilah kita memperoleh kemerdekaan terlepas dari segala hukum dosa, hukum maut. Ya, ini saya lihatnya konteksnya dari saat momentum-momentum sekarang ini mungkin baiknya untuk bisa cerita dari situ gitu ya. Dan pasti dari situ mulai banyak pertanyaan soal loh kenapa, gimana kita bisa cerita jadi apa anugerah Tuhan Yesus itu apa yang sudah apa dianugerahkan tengah-tengah umat manusia ini bagaimana ini mungkin apa sedikit entering point-nya itu untuk membahas untuk membicarakan dengan aspek-aspek yang lebih luas lagi lah gitu tentang kepada orang yang masih di luar ya jadi bukan yang di dalam tapi sebenarnya di dalam pun juga banyak hal yang
bisa kita sharingkan, pahami untuk dimengerti lebih lagi dan semuanya itu. Gitu, Bro. Mungkin Iya. apa menjawab pertanyaan ini atau ada yang lain? Silahkan coba bagaimana. Ya, ya. Menarik memang sih, Brother Wilson. Kalau memang bicara tentang dimulai entry point-nya dari dosa ya. Karena setiap manusia ini kan pasti dosa dan saya tahu bahwa semua orang ini mengenal apa yang artinya dosa. Jadi pemahaman dosa baik itu dari sisi pandangan Islam maupun yang istilah Buddha, Hindu, mereka juga mengenal dosa ya. Jadi memang entry point-nya dari sana menurut saya bagus. Ya, ya, terima kasih Bro Wilson. Thank you, thank you. Ya. Dan memang Ya, itu sedikit tambahan. Dan memang itu adalah sewaktu Tuhan Yesus dalam ayat 31-32 menekankan soal merdeka, anak yang memerdekakan itu terus terkait langsung dengan soal memang soal dosa ini. Jadi memang ini adalah inti dari apa sesungguhnya kemerdekaan ini. Dulu saya menganggap kemerdekaan itu oh ya oke, jadi kita udah tahu tentang apa Tuhan Yesus. Jadi kita nih sekarang sudah apa katakan hidupnya lebih enak, lebih terbebas. Tapi sesungguhnya inti dari terbebaskan dari dosa ini yang menjadi dasar dari kehidupan manusia ini benar-benar menjadi penekanan apa yang Tuhan Yesus sendiri firmankan di dalam Yohanes 8 itu loh. Gitu, ya kan? Iya, iya. Nah, itulah yang menjadi. Nah, akhirnya Paulus pun menekankan soal hal itu yang mengelaborasikan lebih daripada itu sebetulnya kita dibawakan berbuahnya itu yaitu pengkudusan itu yang akhirnya itu untuk memperoleh hidup yang kekalnya itu gitu. Nah, ini wow, satu 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 apa satu pemahaman penekanan yang mungkin kita bisa sharingkan dengan teman-teman bahwa tidak lagi kita berbincang soal dosa atau bagaimana di dalam Kristus karena memang sesungguhnya dia inilah entering point, main point-nya itu ya membebaskan kita ini dari dosa ini gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul, Thank you, betul. Bro. Betul, brother. Jadi memang apa namanya? Kalau bicara tentang kita ada di dalam Kristus ini, tentunya kita mesti menghasilkan buah dan buah itu memang Roh Kudus yang menghasilkan ya. Sehingga dari situ itu justru kita karena diproses karena ada pengkudusan inilah, maka kita ini menghasilkan buah begitu ya, brother ya. Ya, ya, betul. Waktu kita percaya dengan Tuhan Yesus itu, nah itulah yang banyak keterkaitannya. Kenapa kita ini harus lahir kembali dari mana? Dari air dan roh. Air itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Roh itulah yang melepaskan, yang membebaskan. Roh inilah yang menjadi jaminan. Roh inilah yang membawa kita ke dalam kekekalan. Nah itu semua satu ranah yang betul-betul manusia di luar Kristus tidak ada yang bisa memperoleh dan masuk ke dalam ranah itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan kalau yang dari daging ya daging, dari roh ya roh. Nah kita ini sebenarnya dari daging. Tetapi hanya di dalam Kristus ini memampukan kita ini semua dilahirkan kembali dalam dimensi roh itulah yang karena kita ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 22 itu mengatakan sewaktu kita menerima Kristus itu roh itulah sebagai jaminan yang memeteraikan di dalam hati kita loh. Nah, dengan dimensi roh inilah akhirnya kita betul-betul merdeka, tidak terbatasi lagi dan karena jaminan roh inilah kita diberikan untuk masuk ke dalam hidup kekekalan itu ya. Tadi yang Roma 6 ayat 22 itu. Jadi pengkudusan itu diberikan dan akhirnya membawakan kita ke dalam akhir-akhirnya membawakan kita ke dalam hidup yang kekal. Karena tanpa itu ya daging ini hanya sementara gitu kan. Nah, inilah yang switch merubah kita ini ke dalam dimensi rohnya ini yang makanya Tuhan Yesus mengatakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran itu
yang ditekankan sekali oleh Tuhan Yesus itu. Perkataanku ini adalah roh dan hidup, dan semuanya ini keterkaitannya di situ, supaya kita ini betul-betul melihat yang lebih jauh, yang dimensi yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Bahkan Dia mengatakan kerajaanku ini ya bukan dari dunia ini, dan di lain pihak Paulus mengatakan kerajaan ini bukan soal makanan minuman, kerajaan ini tidak ada darah dan daging itu tidak ada di dalam bagian dalam kerajaannya. Jadi ini semuanya sudah teralur semuanya ke arah bahwa memang kekekalan itulah yang Tuhan sudah menyediakan bagi kita semua ini untuk masuk ke dalam kekekalan di dalam roh yang Dia sudah anugerahkan, sudah sediakan bagi kita semua itu, gitu. Ya, ya, ya. Silahkan yang lainnya kalau mau tambahkan mau apa gimana? Ya. Ya, rasanya Bro Murtopo, Bro Jonathan ya. Ya, saya Oke, ngajukan Bro pertanyaan. Jonathan, silakan. Tadi ini kan ada hukum merdeka. Merdeka kan bisa bisa merdeka dari hukum dosa, bisa merdeka dari hukum maut. Itu nanti kan secara rohani kita diminta untuk bisa merdeka, bebas dari hukum dosa, hukum maut. Di Roma kan ada dua hukum, hukum dosa, hukum maut. Terus kalau kita hubungkan, kita tahu secara rohani ada dosa, itu menjadi penghalang. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rumah tangga, itu ada hal-hal yang membuat kita kita merasa tahu kita sudah merdeka. Tapi di dalam praktek kehidupan ini, suami istri misalnya, itu masing-masing tidak mau ngalah, mau masing-masing seakan-akan yang suami mau menang sendiri. Sehingga kehidupannya ini tidak bisa berbuah, suka marah-marah, jadi tidak happy. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak Wilson hubungan dosa, ada hukum dosa, hukum maut di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dikasih tipsnya Pak Wilson. Terima kasih. Iya, silakan Pak Wilson. Ya, Bro Yonatan, kita ini harus membedakan, yaitu perbuatan-perbuatan kita secara fisik itu tercermin yang paling utama adalah dari hati, dari pikiran, ya. Makanya tadi pun juga dikatakan bukan makanan yang masuk, tetapi yaitu apa yang keluar itu yang menajiskan, itulah yang Tuhan Yesus sering katakan. Nah, kalau bicara semuanya itu bersumber dari hati, dari pikiran, itu tidak lain mindset-nya inilah yang utamanya yang perlu kita perbarui, perlu kita rubah. Nah, entah Pak Yonatan tadi yang dikatakan oke, sudah mengetahui sudah termerdekakan dari dosa, sudah nggak ini itu, tetapi terus sering marah, terus bercekcok dengan istri dan sebagainya. Nah, apakah ini membawa benar-benar di dalam pemahaman rohani, mindset yang Tuhan sangat menekankan soal itu. Bahkan Paulus mengatakan biarlah kita memperbarui akal budi iman kita dalam Kristus. Sesungguhnya kalau kita benar-benar ada di dalam Kristus dan mulai belajar memahami, mulai mengenal di dalam firman-Nya itu mengatakan begini begitu, at the first place itu pasti perubahan di dalam mindset itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Kita nggak bicara soal sempurna atau gimana, tetapi di dalam Kristus inilah yang akhirnya memperbarui kita punya pemahaman ini itu. Bagi saya misalkan di rumah, ya semuanya tahulah suami istri mana ada yang tidak ribut lah atau gimana, itu pasti terjadi bagi setiap orang. Bagi saya sekarang kalau ada gitu-gitu ya sebentar aja udah saya lihatnya wah apa yang lebih luasnya di dalam Tuhan lah gimana ya. Jadi akhirnya hal-hal gitu tuh bisa meredakan. Jadi bisa
menetralisir, bisa membantu di dalam keharmonisan, bahkan di balik itu kita setengah guyon atau gimana gimana, karena Tuhan tuh begitu baik di tengah-tengah hidup. Nah, gini loh, jadi hal ini coba pikirkan supaya kita ini tidak terpaku dengan akal budi kita sendiri atau gimana, tetapi biarlah dasar dari Kristus, kasihnya yang sudah begitu besar untuk umat manusia ini, itu ya at the first place pikiran kita nih pasti akan diperbarui. Maka itu Yohanes Pembaptis dalam berteriak-teriak soal pertobatan tuh bukan pertobatan dari perbuatan-perbuatan, bukan. Pertobatan tuh yaitu metanoia, artinya tidak lain tuh change your mind. Ini adalah arti sesungguhnya dari metanoia, bertobat. Bertobat tuh itu hasilnya nanti akan terbawa ke dalam perbuatannya itu. Hasilnya itu buah roh, sabar, kasih, tidak mementingkan diri, dan semuanya. Itu akan menyertai, tapi jangan kita berpaku ke sana. Akhirnya itulah pikiran kita, bukan dari sumber dari roh yang menghidupkan itu, pikiran kita yang mencengkram kita untuk kita tunjukkan melakukan ini, melakukan itu, bukan dari lubuk hati yang kita keluarkan, tetapi perbuatan-perbuatan yang ingin ditunjukkan kepada yang lain, dan semuanya ya akhirnya dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, makanya dalam pimpinan Roh Kudus, oleh karena kasih karunia yang kita peroleh, itu kalau sesungguhnya pasti membawa kita di dalam perubahan-perubahan aspek kehidupan kita. Kita bagaimana untuk diajarkan bersyukur dalam segala. Nah, ini aja sudah membawa kita yang tadi namanya sering marah apa segala, itu pasti sudah 50% berkurang atau bahkan lebih atau gimana. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita maknai di dalam seluruh kegiatan kita tiap hari gitu ya. Itu, Bro. Iya. Iya, iya. Gimana Bro Jonathan? Masih ada yang mau ditanyakan nih Bro Jonathan? Ya, sementara cukup ya. Terima kasih. Jadi Iya. perubahan yang Pak Wilson tadi ke perubahan yang secara rohani dulu, nanti dari perubahan yang rohani itu mempengaruhi dampak ke pribadi kenyataannya. Jadi memang saya memang cenderung untuk melihat, oh ini orang Kristen lama, ini dia ini, tapi kok nggak berubah. Jadi kita yang melihat aja kadang kesal juga gitu Pak Bisan. Tapi saya setuju memang perubahan harus dimulai dalam hati. Tapi kalau ada yang merasa sombong rohani, yang satu merasa lebih rohani dari istrinya atau sebaliknya, itu nggak bisa berubah. Kalau dua-dua mau rendah hati, merendahkan hati, itu bisa berubah. Tapi kadang manusia termasuk saya itu kadang ini orang rohani, tapi praktek dalam kehidupan kok kalah terus, tengkar terus, dan lain-lain, itu kadang yang membuat paradigma saya, oh nggak berubah, itu saya juga kesel gitu Pak Wilson. Ya gini Pak Yonatan, ada dua perbedaan. Kalau kita fokus in Christ, yang mana menjadi penekanan kita di mana-mana dalam segala dimensi, itu beda dengan kita memfokus melihat manusianya kok begini, kok begitu, dan sebagainya. Nah, ajaran Tuhan di dalam firman Tuhan, apalagi dalam perjanjian baru, itu adalah semuanya kita fokuskan kepada Kristusnya itu. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa kita ini tertuju pandangan kita hanya kepada Kristus yang merubah, mempertumbuhkan iman kita, dan selanjutnya itu. Nah, cobalah, jangan melihat kesalahan orang, perbuatannya gini, istri kita begini, atau gimana. Tapi coba kita sharing mengenai Kristus, mengenai apa. Itu menjadi satu motorik yang, nah itu seperti tadi yang Pak Yonatan katakan, mulai dari pemahaman rohani ini,
Jangan kita terfokuskan dengan kita punya apa yang terlihat, yang diperbuat, ya itu nanti nggak ada habis-habisnya. Tetapi awali dengan itu, terus coba kita sharingkan soal kasih Kristus lah. Oh iya ternyata firman-Nya mengatakan gini gitu. Wow, itu percaya semua apa kuat kuasanya itu akan bekerja untuk merubah. Jadi kita jangan langsung ke dalam luarnya ini, tapi kita bekerja dari dalamnya itu dulu, kira-kira kasarnya gitulah. Nah, itulah makanya pentingnya kenapa kita fokus hanya kepada Kristus, dan memang semuanya itu berawal dari Kristus. Kristus mengatakan bahwa aku yang mengasihi kamu terlebih dahulu sehingga kamu bisa saling mengasihi. Nah, kenalilah apa sih yang Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, tidak lain misalkan apa memerdekakan kita dari dosa, dia sudah menganugerahkan kita ke dalam perhentiannya. Nah, supaya dari situlah kita menikmati, kita sama-sama dengan nikmat inilah ucapan kita penuh syukur. Bukan lagi amarah, bukan lagi ini, bukan lagi itu. Nah, jadi itulah dimensi-dimensi yang benar-benar apa menjangkau dan menerobos ke hal-hal yang apa yang kalau kita hanya secara kasat mata kita lihatnya begitu, terubahlah dari akal budi kita, yaitu pertobatan sesungguhnya yang kita alami tiap hari. Gitu, Bro. Ya. Mohon izin bicara. Ya, siapa Yes. ini? Yes, Pak Yohanes. Saya mohon izin Pak Frans. Oh iya, siapa nih? Saya Pak Johannes, Pak Johannes Budiarjo dari Oh, Surabaya. Ya, Pak. oh iya, silakan Please. Pak Yohanes Budiarjo. Ya, terima kasih buat teman-teman JJM. Istimewa buat Pak Wilson yang sudah memberikan perenungan yang luar biasa dan tadi sudah betul-betul masuk dalam alam pikiran kita ya. Dan saya menyimak sejak dari awal sampai tadi Q&A, ada pertanyaan-pertanyaan itu, saya lihat ada benang merahnya. Tetapi saya mungkin agak sedikit berbeda penjelasan saya dengan Pak Wilson. Mohon izin, Pak. Jadi begini, teman-teman. Saya berpendapat seperti ini, bahwa kita ini hidup dalam konteks yang tadi dikatakan kemerdekaan itu. Sebagai manusia itu kita itu bukan sebagai manusia rohani saja. Betul bahwa rohani itu adalah dasar dari segala sesuatu. Saya yakin, saya percaya dan saya mengamini itu. Tetapi sebagai manusia kita itu tidak terdiri dari manusia rohani saja. Ada kebutuhan dari tiga manusia itu yang ada dalam diri kita, yaitu manusia rohani, manusia jiwani kita, dan manusia jasmani kita. Kemerdekaan yang tadi disampaikan oleh Pak Wilson adalah kemerdekaan yang dilihat secara rohani, dan itu no doubt at all, tidak ada keraguan sama sekali. Kristus memerdekakan kita. Tetapi kita sering lupa bahwa ketika kita sangat fokus pada hal yang bersifat rohani, kita mengabaikan hal-hal yang bersifat jiwani dan jasmani kita. Dan kalau itu terjadi, kita hanya fokus pada hal rohani, tapi kita tidak mengerjakan yang jiwani dan jasmani, maka akan terjadi pertanyaan seperti yang tadi ditanyakan rekan-rekan tadi itu. Ketika kita sudah belajar manusia rohani, tapi sebelah kita, pasangan kita tidak belajar, terjadi konflik, terjadi persoalan. Karena apa? Karena sesungguhnya persoalan itu bukan sekedar persoalan rohani saja, tapi juga ada persoalan yang disebut dengan kebutuhan manusia jiwani. Manusia kebutuhan jiwani itu apa? Saya sebut saja beberapa hal, karena kebetulan saya memang fokus dan memang saya dipersiapkan tugas pelayanan holistik seperti ini, melihat manusia secara utuh, yaitu dari rohani, jiwani, dan jasmaninya. Tetapi jarang sekali kita itu diajar untuk memelihara manusia jiwa kita. Manusia jiwa kita sama seperti manusia jasmani dan rohani. Perlu diberi makan, perlu didewasakan. Contoh, apa sih kebutuhan manusia jiwani kita? Saya sebut saja 5 kebutuhan utama pokok kita, yaitu yang disebut dengan rasa aman atau dengan safety needs. Kalau seseorang sekalipun dia dalam rohani, tetapi dia merasa jiwanya tidak aman, maka akan terjadi hal-hal yang menggelikan, yang melucukan. Padahal dia manusia-manusia rohani, yang katanya sudah anak-anak Tuhan, yang katanya sudah pelayan Tuhan. Beberapa kasus yang terjadi di rumah tangga keluarga, artis-artis yang terkenal yang sampai hari ini menjadi makanan publik, yang apa yang terjadi di lingkungan privat keluarga, akhirnya melebar
menjadi makanan publik, rumah tangga yang terjadi perselingkuhan dan aib diumbar di mana-mana. Apa mereka itu bukan keluarga-keluarga rohani? Mereka menyatakan dirinya, mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka berjemaat. Ketika itu terjadi, mereka sempat konsultasi kepada pembina-pembina rohani, mereka dalam tanda petik bapak-bapak rohani, mereka mengaku dirinya orang Kristen. Saya yakin mereka tahu arti keselamatan di dalam Kristus. Tetapi mengapa perilakunya bisa menyebabkan? Karena manusia jiwanya tidak dipelihara. Ketika seseorang merasa tidak punya rasa aman dalam kehidupannya, maka dia biasanya berulah. Apalagi yang kedua, yaitu merasa dicintai atau love need. Safety needs ada love needs. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, bahwa kebutuhan jiwa itu seperti bahan bakar dalam bensin dalam mobil kita. Selama bahan bakar itu penuh, mobil kita itu melaju dengan baik. Selama kebutuhan jiwa itu dipenuhi, maka biasanya kehidupan ini jalannya baik. Tapi kalau tidak terpenuhi, biasanya terjadi banyak hal. Contohnya kasih. Kebutuhan untuk dikasihi. Sampai ada seorang Gary Chapman menulis, seorang pendeta itu menulis sebuah buku yang namanya The Five Language of Love. Kalau pasangan kita, orang yang kita ada di sekitar kita itu semua punya bahasa kasih. Masing-masing itu punya bahasa kasih. Paling tidak ditemukan oleh Gary Chapman itu ada 5 bahasa kasih. Biasanya 3 menonjol dalam diri kita. Nah, kalau kebutuhan bahasa kasih itu terpenuhi dalam keluarga kita, terpenuhi, maka biasanya kita tuh jadi tenang. Tapi kalau kebutuhan kasih itu tidak terpenuhi, sekalipun dia rohani, sekalipun dia orang rohani, dia akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sudah terlalu banyak cerita. Di Surabaya sudah begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar dari gereja-gereja besar, jatuh semua. Karena telah diselidiki, delisik. Kenapa? Karena ada persoalan rumah tangga yang tidak selesaikan. Perselisihan antara pasangan suami istri, merasa tidak dicintai. Perasaan yang ketiga, apa kebutuhan jiwa? Perasaan dihargai. Atau disebut dengan perasaan diterima, acceptance needs, dihargai. Ini perasaan-perasaan kebutuhan yang harus dipenuhi juga diperhatikan. Sehingga dari penjelasan saya ini secara singkat bahwa seringkali kita tuh mengabaikan, kita tuh fokus pada hal yang bersifat rohani. Tetapi ketika hal itu terjadi, kebutuhan jiwani kita tidak terpenuhi, maka biasanya kehidupan itu akan oleng. Sekalipun itu rohani. Tetapi saya percaya orang yang hidup rohaninya benar, maka jiwanya akan terpelihara. Sekalipun dia tertolak. Daud itu orang tertolak. Dia tidak dihargai. Rasa dihargai, rasa diterima, rasa dicintai tidak ada dalam hidup keluarga Daud. Tidak ada. Tapi karena Daud orang yang begitu kuat dengan Tuhannya, kebutuhan jiwanya yang kosong itu bisa terpenuhi. Tapi itu berlaku buat Daud, tidak untuk orang yang lain gitu. Itu sebabnya saya percaya bahwa orang yang hidup rohaninya baik, dimerdekakan sungguh-sungguh, maka biasanya kebutuhan jiwanya itu bisa terpenuhi walaupun dia sebetulnya dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya tidak tercukupi, tidak terasupan dengan baik. Tapi dia mendapatkan dukungan dari Roh Kudus. Tetapi saya lebih memilih seandainya kita ini hidup betul-betul holistik, kebutuhan rohani, jiwani, dan jasmani kita terpenuhi dengan cukup, maka kita betul-betul merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Tadi saya bicara tentang manusia jiwani, belum manusia jasmani kita. Jasmani itu bicara tentang apa? Kebutuhan sandang, pangan, pokok. Itu dulu usia-usia di atas kita 50-60 tahun. Kebutuhan cuma 3 itu sandang, pangan, dan papan. Tapi sekarang generasi berikut, ada kebutuhan yang keempat, kebutuhan pendidikan. Apa yang terjadi dengan keluarga Pinkan Mambo yang mengaku dirinya keluarga Kristen? Itu mengerikan. Kenapa? Karena semuanya oleng, kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi, menghantam kebutuhan jiwanya tidak terpenuhi, bubarlah kebutuhan rohaninya juga. Itu mungkin sedikit pandangan dari saya. Jadi rekan-rekan jangan sampai mengabaikan kebutuhan manusia jiwani dan kebutuhan jasmani kita. Dan saya percaya di dalam Kristus kemerdekaan itu total. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Dan tapi jangan abaikan apa yang disebut dengan kebutuhan jiwani kita dan kebutuhan jasmani kita. Itu sedikit pandangan dari saya. Terima kasih rekan-rekan. Iya, terima kasih Bro Yohanes Budiarjo. Ya, Bro Wilson mungkin mau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Wow, very good insight. Banyak tambahan-tambahan yang ini
mungkin saya hanya menekankan saja. Tidak salah, itu soal kebutuhan jiwani, jasmani, di luar dari rohani itu. Nah, gini, secara sosial, secara masyarakat, secara dunia kehidupan yang kita hadapi tiap hari itu tidak terlepas apa hal-hal yang Pak Yohanes tadi sampaikan. Saya kira itu benar sekali dan perlengkapan-perlengkapan itu bagus untuk menjadi perlengkapan-perlengkapan kita untuk bagaimana bertindak gitu ya. Nah, apa yang kita sharingkan itu khususnya di CCM itu menjadi fokus yaitu dasar yang terpenting dan hal yang itu. Nah, mengutip dari itu, saya kira bagus seperti Pak Yohanes tadi yang terakhir mengatakan. Jadi kalau benar-benar kita bertumbuh di dalam rohani yang kuat, yang baik, itu niscaya dan pasti itu mengenai jiwa maupun juga tubuh, saya katakan itu semuanya dalam quote-unquote terpelihara dengan baik. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu kita pahami gitu ya. Kenapa? Kita kembali semua rujuk kepada apa dasar dari firman, apa sih sebetulnya misi Tuhan Yesus ini untuk katakan memutar balik untuk segala pemahaman-pemahaman di dalam hidup kita ini dari lama menjadi barunya itu. Nah, intinya tidak lain gini, memang penekanan Tuhan Yesus itu memang mengenai rohani. Tapi tidak berarti penekanan rohani terus mengabaikan yang jiwani maupun juga dengan jasmani. Tidak, sama sekali tidak. Hanya sekarang kita ini memang hiruk pikuk tiap hari, kesibukan itu, ketekanan itu semua datang bertubi-tubi di dalam tengah hidup itu, tidak lain ya apa yang kita lihat dengan kasat mata, yang kita alami dengan kita punya pekerjaan ya jasmani ya jiwani ini. Nah, rohani ini adalah bagian yang tidak terlihat, yang benar-benar jarang orang katakan. Nah, beranjak dari situlah kita ingin menekankan soal inti keperluan dasarnya dari rohani itu. Nah, kalau jasmani dan jiwani itu kan ya pasti attach dengan hal itu. Nah, makanya saya yakin percaya karena kita ini sudah cukup banyak menghadapi masalah-masalah ya katakan jasmani maupun secara jiwani yang itu justru setelah kita diperlengkapi dengan rohani itu, waktu kita menghadapi itu niscaya dan pasti Tuhan itu akan menyertai, akan menghadapi. Contohnya misalkan nih, tahukah misalkan Kolose 2 ayat 2 yang mengatakan segala kekayaan, segala treasury itu ada kerahasiaan Allah itu ada dalam Kristus. Nah, kalau kita menggali ayat ini, jangan khawatir. Sewaktu kita memahami rohani secara baik, dasar dari Kristus adalah segalanya ini, saya alamin dan saya yakinin dalam hal pekerjaan, dalam hal jiwani, maupun juga dengan kecerdasan, maupun juga dengan hikmat, maupun juga dengan segala hal, menyertai di tengah-tengah pekerjaan kita juga. Karena kita mengambil sumbernya yang betul-betulnya adalah dasar yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita tekankan. Jadi beranjaklah dari dasar awalnya apa, dan nanti dampak dan selanjutnya inilah yang perlu kita pahami akan menyertai ini semuanya. Contohnya, Matius 6 ayat 33, renungkan baik-baik teman-teman. The best interpretation, coba kita mengambil dari The Passion Translation. Di situ dikatakan, dan itu memang ajaran Tuhan Yesus sendiri, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, as if it is nothing to do dengan jasmani, dengan jiwani itu tidak loh. Karena di situ dikatakan the most important point itu Passion Translation ya, mungkin bisa dibuka nanti bisa direnungkan. Itu memang mengatakan gini, setelah kita memahami secara benar apa itu kebenaran, apa itu kerajaannya, yaitu firman-Nya Kristus. Kristus yang mengatakan firman-Ku ini adalah roh yang menghidupkan, ya kan? Daging sama sekali tidak berguna. Nah, dikatakannya
dengan lugasnya begitu, ya kan, hal-hal yang lain ini itu, terus Paulus mengatakan perhatikanlah yang tidak kelihatan, terus yang kelihatan sementara, itu tidak dalam arti mengabaikan, tetapi emphasize, penekanannya perlu kita tata dengan baik, prioritaskan dengan baik. Kembali ke Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang dimaksud dengan ditambahkan itu, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, itu bicara soal sandang pangan. Itu bicara soal apa yang kita butuhkan. Itu soal jasmani. Itu soal jiwani juga. Tetapi sewaktu kita mentata dengan baik, prioritas dengan baik, yang mana jarang orang menekankan soal rohaninya ini, padahal inilah ujung dasar dari semuanya. Yang lainnya ini akan ditambahkan. Passion Translation mengatakan, those less important fact will then be apa? Given abundantly by His grace. Nah, inilah hal-hal yang supaya kita ini bisa merujuk kepada ya firman Tuhan. Kalau saya katakan tuh sungguh dahsyat, luar biasa, menyeluruh seluruh aspek itu apa ada di dalam itu. Tentunya penekanan dari perjanjian baru tidak lain memang hal-hal yang merujuk semuanya dari hal-hal rohani. Tetapi jasmani maupun juga jiwani itu terkandung di dalam hal itu, dan itulah dampak-dampak yang pasti akan menjadi hal-hal yang seperti tadi nih. Entah sadar apa enggak, penekanan yang terakhir itu, sewaktu kita memegang dengan teguh iman yang kita gandrungin itu, yaitu ke Kristus adalah Tuhan yang membawa kita ke dalam perhentian, di situ dikatakan, barulah kita bisa menemukan benar-benar kasih karunia itu, barulah kita benar-benar bisa menghampiri untuk menerima rahmatnya Tuhan itu, dan pertolongan itu datang pada waktunya. Nah, biarlah ini semua ini coba kita saling ngisi, kita saling menguatkan atas dasar semuanya memang di dalam Kristus itu bukan hanya hal-hal yang soal rohani tok, tapi terkandung, dan itu Paulus pun mengatakan dalam Roma pun juga 12 mengatakan, jadi kita perbaruilah dengan segala akal budi. Nah, ini semuanya ini adalah hal-hal saya ingin bawakan selalu penekanan dari rohani yang akhirnya ujung-ujungnya ada impact itunya, yaitu mengenai kita bisa meraih kasih karunia-Nya, pertolongan Tuhan. Pertolongan, kalau bicara soal pertolongan tidak terlepas, itu pasti menyangkut hal-hal soal jasmani, jiwani yang diperlukan itu. Tetapi biarlah kita menemukan, pegang dengan iman, dengan baiknya ini. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang terkandung di dalam message yang perlu kita pahami dengan lebih baik. Nah, ini sedikit tambahan, Pak Yohanes. Ya, thank you teman-teman. Thank you. Ya. Iya, teman-teman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin saya ingin menanggapi sedikit mengenai dari Bro Yohanes Budiarjo tadi ya, bahwa sebetulnya kita tidak antara kita dan Bro Yohanes tidak ada perbedaan pendapat atau tidak ada perbedaan pemahaman. Ya seperti halnya yang tadi sudah disampaikan sama Bro Wilson ya, bahwa ini perlu saya sampaikan ke teman-teman karena kita, Bro Wilson tadi yang disampaikan itu dalam ranah rohania, bukan berarti yang jasmania ya atau yang jiwani tidak kita abaikan. Kita adalah makhluk sosial, tidak akan terlepas, tidak akan bisa terhindar dari itu semuanya. Ya, jadi memang yang normatif tetap kita kerjakan. Cuman di dalam CCM dengan pastinya ya ranah rohania lah yang disampaikan. Dan seperti tadi barusan Bro Wilson pun sudah menyampaikan bahwa di dalam yang rohania pasti ada dampaknya ke jiwani dan jasmani kita.
Ya, gitu teman-teman semuanya. Rasanya Pak Girsang mau menyampaikan sesuatu Ya, sebelum kita salam, tutup. salam, salam. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Ya, Kedengaran. jelas. Salam, salam dari Bandung ya. Kita lagi rapat sinode, lagi rapat sidang raya sinode. Ini saya lagi keluar ruangan aja. Jadi karena waktunya saya lihat udah jam 12-an. Jadi gini, sebelum ditutup, tadi pertanyaannya Bro Johannes Budiarjo bagus. Jadi begini, ini yang kalau yang saya pahami ya bersama teman-teman di CCM. Jadi begini, 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi sebenarnya, kalau kita berbicara roh, itu bukan roh saya, bukan. Itu rohnya Tuhan. Jadi kalau kita berbicara hal yang rohani, itu sebetulnya pimpinan Kristus. Pimpinan Sang Roh Kudus, itulah hal rohani. Tetapi jiwa kita, nah makanya dikatakan, saya sering katakan ini 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi jiwa kita ini yang sudah selamat ini menyatu dengan roh Tuhan. Makanya di 2 Korintus 4 ayat 18 juga dikatakan, kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang terlihat, tetapi hal yang tidak terlihat. Nah, hal yang tidak terlihat itu adalah kekal. Apa yang tidak terlihat? Hal-hal yang rohani. Ya toh? Yang jiwa kita itu yang sudah menyatu dengan Tuhan itu nggak kelihatan. Jadi pada dasarnya sebenarnya hal jiwa itu penting. Nah, makanya juga firman Tuhan berkata di Galatia 3 ayat 3. Kalau engkau sudah memulai dengan roh, apakah engkau akan mengakhiri dalam daging? Gitu. Tapi sebetulnya daging ini bukan apa-apa. Ini artinya gini, kalau engkau sudah fokus kepada Kristus, masa engkau mau balik Taurat, hidup dengan hukum Taurat? Sebetulnya itu. Jadi ya hal jasmani itu penting, ya, tetap menjadi poin penting. Jadi kalau kita sakit aja, flu aja, ya kan? Paling tidak apa? Mungkin ngambil obat, ya kan? Ada obat apa yang dimakan? Artinya apa? Ya, kita masih hidup di dalam casing ini. Ya, jadi keseimbangan antara jiwa kita yang sudah menyatu dengan Tuhan, kemudian kita masih hidup dalam casing, tentunya manusia normal semua memperhatikan. Kalau sakit ya ke dokter misalnya gitu, berdoa juga gitu ya. Jadi saya kira itu bagus-bagus aja. Tadi yang dikatakan ya butuh kasih sayang, cinta, iya karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, jadi orang lain juga butuh perhatian. Saya kira itu sinkron lah dengan apa yang dikatakan oleh Bro Budiarjo, nggak ada masalah. Semuanya oke bro. Jadi semua itu kita juga mengandung hal yang sama. Hanya saja kita tidak lebih dominan menceritakan hal-hal yang fisik, hal-hal yang jasmani, karena hal yang jasmani ini adalah dikontrol oleh hal yang rohani, yang jiwa ini tadi yang mengendalikan fisik kita. Manakala pikiran kita ini telah diramu oleh kebenaran, maka pikiran kita, sang roh itu memimpin kita untuk membawa setiap langkah kita menjadi lebih benar dalam kehidupan. Saya kira itu penting sekali. Sehingga kalau kita mau punya cita-cita, mau beli rumah, mau punya mobil, mau punya ini, ya paling tidak memang harus bekerja ya. Nah, bukan merampok atau apa, kan tidak begitu. Karena pimpinan itu. Nah, ini yang membuat keseimbangan dalam hidup itu karena jiwa kita menyatu dengan Tuhan. Nah, jiwa yang tidak diselamatkan, jiwa yang belum mengerti kebenaran, maka jiwa ini mengakibatkan badannya masuk penjara. Ya, gara-gara bisa korupsi, bisa itu, bisa ini. Kenapa? Karena jiwanya nggak menyatu dengan roh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari bisa menabrak-nabrak rambu-rambu hukum ya gitu. Jadi ini sih penting. Jadi semuanya itu terjadi keseimbangan. Anyway, jangan lupa minggu depan kita tetap ketemu karena waktunya sudah jam 12:05. Dan pribadi yang telah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Juga thank you Bro Franz. Grace juga terima kasih. Juga terima kasih semua sahabat-sahabat yang hadir pada siang dari pagi sampai siang ini ya. Yang terakhir di sini ada David, Bro David, ada Elizabeth, Sister Elizabeth Tobing, ada Franz, ada Jonathan, ada Bro Johannes Budiarjo,
ada Pak Murtopo, thank you, ada Bro Yudi, ada Ricardo, ada Pak Tommy, and Yohanes Putra dari Jonggol. Thank you so much ya untuk kehadirannya, dan sampai jumpa Sabtu depan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur dan beri terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Kami aminkan, kami memiliki hati yang seperti tanah yang subur. Dan kami aminkan manakala firman-Mu ditabur tentang kemerdekaan, benar-benar merdeka di dalam Kristus. Oleh karena kebenaran itu, kami aminkan. Kami semua bersama keluarga, anak cucu, menantu Tuhan, kami semua dimerdekakan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau aminkan kami semua bersama keluarga, anak cucu, menantu, teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun mereka ada. Kami aminkan kami sehat. Kami Engkau beri hikmat di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang kami hadapi, bersama Engkau, di dalam Engkau, kami mampu melakukannya dengan tuntas dan berhasil. Terima kasih juga Tuhan atas kepercayaan yang Kau berikan, atas tugas pekerjaan yang Kau berikan. Kami aminkan atas kesehatan yang Kau berikan, hikmat yang Kau berikan. Kami juga Kau berkati, sehingga melakukan segala sesuatunya selesai dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua sahabat-sahabat, keluarga, kalau ada yang kurang sehat, kami juga aminkan mereka juga Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Pakai kami luar biasa, sehingga kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri, kami akan menjadi kesaksian bagi kerajaan-Mu, sehingga banyak orang akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Wilson, Pak Girsang, semuanya. Pak Frans, semuanya, Pak Murtopo, Pak Johannes. Terima kasih Pak Wilson, Pak Frans, Pak Pak Girsang, Yohanes. teman-teman. Prabu. Semua. Salam bahagia, bahagia mati sehat buat teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Good morning, good morning. Thank you, Pak Ricardo. Thank you semuanya. Thank you everyone. Thank you. Ricardo hari ini dengarin dia nggak nanya dia. Thank you, Bes.